Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali menyapa Anda dalam sajian program unggulan Fajar Hidayah di Ahad pagi yang cerah hari ini. Dan tentu hari ini kita akan kembali men-charge iman kita, menambah nutrisi untuk ruhiyah kita dengan asupan-asupan dari ayat Allah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Widodo Heru Suryanto SEMM. Kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Ustadz Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat dari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat Ustadz ya. Siap, meskipun siap. Ini di tengah musim batuk, pilek dan seterusnya begitu Ustadz ya. Tapi perlu menjaga juga Ustadz ya. Menjaga diri. Baik, dan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar, nanti kami nantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami, berinteraksi melalui line telepon di 02716793000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 08112553000 seperti yang ada pada layar kaca Anda. Baik Ustadz, tema kita di pagi hari ini adalah menjaga motivasi dalam pekerjaan. Ini sesuatu yang menarik Ustadz ya, karena kalau kita lihat fenomena Gen Z hari ini kan kerja resign begitu ya. Mungkin kurangnya motivasi ataupun hal-hal lainnya ini juga menjadi ikhtiar bersama untuk senantiasa dijaga gitu ya. Karena kan bekerja juga bagian dari ibadah seperti itu. Dan untuk itu kan kita simak bersama Muqaddimah dan Tausiah dari Ustadz Widodo Heru Suryanto SEMM. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak pemirsa MTA TV dan pendengar radio di jaringan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran seluruh Indonesia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mari kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di pagi yang sejuk ini. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan senantiasa menjadi bagian dari hal yang harus kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah menjadi suri tauladan buat kita semua. Mari kita berdomani sunnah-sunnah beliau SAW dalam aktivitas keseharian kita. Ibu bapak sekalian dirahmati oleh Allah, mensikapi kondisi kekinian memang sesuatu yang menarik karena hidup di zaman sekarang penuh tantangan, penuh ujian, dan penting bagi kita untuk mensikapinya dengan cara yang positif. Kita sebagai hambanya Allah, kita sebagai manusia yang insya Allah berusaha menjadi orang yang beriman tentunya di dalam mencukupi kebutuhan kita sendiri, kita sudah meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang sudah menetapkan rezeki kita. Maka tugas kita semua adalah bagaimana kita menjemput rezekinya Allah. Dan tentunya di sisi lain tentunya banyak tantangan dan hambatan dan rintangan. Penting bagi kita untuk senantiasa menjaga semangat, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga motivasi yang kuat dalam kita bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk orang lain, bekerja untuk menghidupi keluarga kita sendiri. Karena penting bagi kita untuk senantiasa menjaga semangat ini agar supaya kita tidak berputus asa. Karena Allah Maha Pemberi rezeki, Allah yang menjadikan kita orang beriman itu selalu yakin ada harapan dan tetap semangat untuk senantiasa bergerak menjemput rezekinya Allah. Kesusahan, kesulitan itu bagian dari dinamika kehidupan kita sebagai hambanya Allah.
Yang penting adalah sikap mental positif yang harus selalu munculkan dalam diri kita. Keyakinan bahwa Allah Ar-Razzaq itulah yang mesti harus kita nyalakan api dalam kolbu kita, agar supaya senantiasa kita punya sikap positif terhadap Allah. Rezeki manusia, rezeki kita semua sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh merasa cemas, merasa takut, merasa bimbang akan apa yang akan bisa kita dapatkan untuk menjalani kehidupan ini. Fakta-fakta memang menunjukkan kesulitan itu bagian dari kehidupan kita sebagai hambanya Allah. Tetapi kita sebagai orang beriman, Allah sudah mengingatkan kepada kita semua. Kita alhamdulillah bersyukur kita punya rujukan yang senantiasa dijamin kebenarannya, dan janji-janji Allah senantiasa akan ditepati. Di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53, Allah menyampaikan kepada kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirul dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, melalui surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53, Allah mengingatkan kepada kita semua, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Nah ini di sini, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Meskipun konteks ayat ini sering dikaitkan dengan hamba Allah yang banyak berbuat dosa, namun banyak yang bisa kita ambil pelajaran ini. Allah memanggil kita dengan satu kalimat yang penuh kasih sayang. Ya ibadi, ya wahai hambaku, gitu kan. Ini menunjukkan bahwa kita itu tetap milik Allah. Meskipun dalam kondisi banyak keterbatasan, banyak kekurangan, keterpurukan, tetap Allah mengakui bahwa kita hambanya Allah. Maka penting di sini kita agar supaya dimotivasi oleh janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Rahmat Allah itu senantiasa terbuka, rezeki Allah senantiasa tersedia. Tinggal kita harus punya semangat, dorongan yang kuat, harus punya mental yang positif agar supaya kita mampu bergerak dan berikhtiar untuk menjemput rezekinya Allah. Itu kunci utama ketika kita meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Dalam kondisi kesulitan, mungkin persaingan yang ketat saat ini, maka penting untuk kita menjaga agar supaya semangat itu senantiasa ada. Kita ingat di dalam satu hadis itu dari Ibnu Hubairah dari Abu Tamim Al-Jaisani, dia berkata bahwa saya mendengar Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kalian bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah maksudnya memberi rezeki terhadap burung. Ya pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Ini satu perumpamaan yang kita lihat setiap hari, tiap pagi kita berangkat ke masjid, kita pulang dari masjid, kita menengokkan ke langit di pagi yang sejuk, burung berterbangan dalam kondisi lapar. Nanti pulang dalam kondisi kenyang. Masya Allah. Burung tidak dalam menyebut rezekinya tidak tinggal diam di sarangnya, tetapi burung berterbang. Dia berusaha, dia mengepakkan sayapnya, dia menuju satu arah dengan satu keyakinan bahwa Allah akan memberi rezeki. Ini satu pelajaran bagi kita semua. Maka penting bagi kita semua, ibu bapak sekalian, untuk senantiasa menjaga semangat, menjaga motivasi dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, dalam kita menggapai ridhonya Allah, dalam kita menjemput rezekinya Allah.
Sebagai hambanya Allah, sebagai khalifah di muka bumi, kita diberikan amanah, kita diberikan kekuasaan, diberikan keleluasan untuk bisa menggapai, menjemput rezekinya. Maka beberapa hal yang mesti harus kita lakukan, Ibu Bapak sekalian. Pertama, tentunya tugas kita sebagai hamba Allah mengabdikan diri kepada Allah. Sebagai khalifah kita harus punya kreasi, punya inisiatif, punya daya juang yang tinggi. Maka penting yang pertama adalah dalam kita mencari nafkah, dalam kita bekerja, entah itu kita berbisnis atau bekerja untuk orang lain, maka penting yang pertama yang harus selalu ada bahwa bekerja itu adalah sarana bagi kita untuk beribadah, ibadah yang paling mulia. Ketika kita punya motivasi yang kuat bahwa dalam bekerja itu bagian dari ibadah, maka kita akan mengeluarkan energi kita yang luar biasa. Di dalam satu hadis diriwayatkan Ibnu Majah dari Al-Miqdam bin Zakarib Az-Zubaidi dari Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa tidaklah seorang bekerja suatu pekerjaan yang lebih baik daripada bekerja dengan tangannya sendiri. Kemudian dilanjutkan, dan apa saja seseorang belanjakan untuk keperluan dirinya, keluarganya, anaknya, dan pembantunya, maka ia merupakan sedekah. Luar biasa ini. Kemuliaan kita sebagai beriman ketika kita bekerja, itu adalah merupakan ibadah. Dan itu merupakan kemuliaan. Dan itu menjadikan sedekah bagi kita atas rupiah yang kita belanjakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang kita cintai, dan untuk lingkungan kita. Jadi satu motivasi yang kuat, setiap hela nafas kita di dunia ini adalah bernilai ibadah. Setiap otot yang kita gerakan, otot yang kita gunakan adalah bernilai ibadah. Termasuk kita sedang menawarkan produk kita, menjajakan produk kita, melayani pelanggan, atau kita menghitung berapa untung kita, rugi kita, maka itu bagian dari ibadah. Maka jadikanlah bisnis dan pekerjaan kita itu sebagai mesin pahala yang terus berputar. Maka ini penting, memotivasi diri kita bahwa mencari nafkah atau bekerja adalah bagian dari ibadah. Poin yang kedua, tentunya setelah kita mendapatkan hasilnya, jangan lupa kita infakkan harta kita di jalan Allah. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan tentunya untuk agamanya Allah. Ini akan menjadikan motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat bagi kita agar supaya ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab keuangan yang harus kita, ada yang menunggu di rumah, istri, diri kita, keluarga kita, orang, dan tentunya ada porsi bagi kita untuk menolong agama Allah. Ketika satu saat Rasulullah dialog dengan para sahabat bertanya, kemudian Rasul menjawab bahwa 1 dinar yang kamu infakkan di dalam fisabilillah, 1 dinar yang kamu pergunakan untuk membedakan buka, 1 dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahala ialah yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Jadi setiap rupiah yang kita belanjakan itu insya Allah akan membawa manfaat buat kita semua. Sepanjang itu kita digunakan untuk jalan yang diridhoi Allah. Kemudian ketiga, tentunya Bapak sekalian, penting bagi kita bahwa di dalam kita bekerja, kita berbisnis itu pasti ada manfaat untuk orang lain. Maka selalu ingat bahwa dalam kita bekerja ada manfaat untuk orang lain. Dalam kita menjalankan usaha ada manfaat untuk orang lain. Dan ini bagian dari luar biasa ibadah kita. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia. Sepertinya kita bekerja dalam satu perusahaan, sepertinya kita bekerja di dalam satu pabrik atau apa, atau kita mengolah UMKM. Sepertinya untung untuk diri sendiri, penghasilan, tetapi enggak, sesungguhnya itu ada porsi juga kemanfaatan bagi orang lain. Maka ketika kita punya motivasi yang kuat bahwa dalam bekerja gitu kita ingin memberikan manfaat lebih untuk orang lain, maka Allah akan berikan kepercayaan kepada kita. Dengan cara para pelanggan akan menjadikan rasa trust, kepercayaan kepada produk kita. Kepercayaan inilah yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan dan penuh keberkahan kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita sekarang punya aktivitas yang bisa mendukung ekonomi kita.
Dan ingat bahwa aktivitas kita lakukan, entah itu kita punya usaha atau bekerja, itu pasti bermanfaat untuk orang. Maka penting kita jaga motivasi kita. Dan tentunya yang poin berikutnya adalah mari kita jaga produktivitas. Produktivitas dan semangat dalam kita bekerja dan semangat juga dalam kita beribadah. Penting bagi kita untuk senantiasa menjaga produktivitas karena Allah itu sangat cinta kepada orang-orang mukmin yang aktif bekerja. Di surat Al-Jum'ah, surat 62 ayat 10, Allah menyampaikan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, setelah kita menunaikan kewajiban kita, ibadah kita, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Bergerak kita di muka bumi, menjemput rezeki Allah. Carilah karunia Allah dan innalah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Luar biasa surat Al-Jum'ah ini satu pedoman bagi kita. Kita harus produktif. Produktif setelah kita memenuhi kewajiban kita beribadah, maka segera kita bertebarlah kita di muka bumi. Setelah sholat subuh pulang dari masjid, maka segeralah kita persiapkan diri kita untuk menjemput rezekinya Allah. Jangan tidur, tetapi kita betul-betul bergerak. Apa yang Allah janjikan, Allah apa yang karuniakan kita jemput. Bertebarlah kamu di muka bumi, maka kita akan mendapatkan karunia dari Allah, dan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Maka penting bagi kita semua untuk senantiasa bergerak, senantiasa menjemput rezekinya Allah. Jangan kita bermalas-malas, jangan kita takut, jangan kita bimbang, jangan kita kalau anak sekarang itu mager gitu. Nah, maka ada satu kisah yang Rasulullah SAW senantiasa memberikan motivasi kepada para sahabat. Rasulullah SAW senantiasa menghendaki umatnya senantiasa umat yang produktif. Suatu saat ada para sahabat yang punya profesi, punya kebiasaan meminta-minta. Kemudian Rasulullah memotivasi, sungguh seorang di antara kalian mengambil tali lalu mencari sebongkok kayu bakar lalu menjualnya, sehingga dengannya Allah menjaga mukanya dari meminta-minta adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia, bila baik diberi atau tidak beri. Ini satu bentuk motivasi dari Rasulullah SAW agar kita jangan punya mental meminta-minta. Maka jangan malas, bangun, bergerak. Semangat kita untuk bekerja adalah cerminan keimanan kita, cerminan keyakinan kita bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Setiap detail yang kita kerjakan dengan baik akan bernilai pahala di sisi Allah. Setiap keringat yang kita keluarkan akan mempunyai nilai pahala di sisi Allah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga semangat, ritme kehidupan kita semua, agar supaya Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Allah sudah maha baik kepada kita. Allah sudah maha bijaksana kepada kita semua. Allah sudah menciptakan kita. Allah yang sudah menciptakan sarana dan prasarana yang ada di bumi Allah ini, di jagat raya ini. Tinggal kita menemukan. Kita cari di mana Allah meletakkan rezeki itu. Kita tempuh sunnah-sunnah yang Allah tetapkan kepada kita semua, dan itu kita bungkus menjadi sarana ibadah yang mulia di sisi Allah. Dan tentunya setelah kita mendapatkan, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menggunakannya di jalan-jalan yang diridhoi Allah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk menolong agamanya Allah. Dan tentunya kita harus punya prinsip bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti bermanfaat untuk orang lain. Dan tentunya mari kita jaga produktivitas kita, masih kita jaga semangat ibadah kita, mari kita jaga motivasi kita, bahwa setiap yang kita keluarkan, setiap energi yang kita keluarkan, insya Allah akan menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Allah yang menciptakan kita, Allah yang sudah menyediakan rezekinya bagi kita semua. Dan tentunya jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Di surat Az-Zariyat ayat
56 dan 58 Allah menyampaikan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki pun sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang lagi sangat kokoh. Ini satu landasan bagi kita semua, bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai hambanya untuk dirikan diri kepada Allah, dan Allah tidak minta upah, tapi justru Allah lah yang sudah memberikan rezekinya kepada kita semua. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menjemput rezekinya Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Ini satu keyakinan yang harus ada dalam diri kita, ada dalam diri kita, untuk kita yakinkan dalam diri kita, agar jangan sampai kita punya rasa was-was. Di pagi hari bingung aku mau ngapain. Dibangun pagi kita bingung mau ngapain, nanti bagaimana rezeki saya, bagaimana penghasilan saya, bagaimana saya menghidupi keluarga saya. Enggak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Demikian bisa kami sampaikan, Ibu Bapak sekalian, semoga ada manfaatnya, bisa memotivasi diri kita semua untuk senantiasa bergerak, senantiasa aktif, senantiasa produktif dalam menjemput rezekinya Allah. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, syukran jazakallah Ustadz Ridho Heru atas materi yang sudah disampaikan tadi. Berarti memang nih Ustadz ya, ketika sudah berikhtiar seharusnya tadi mendapatkan, karena seperti selain seekor burung yang pagi hari keluar gitu ya, bahkan tidak tahu nanti akan mendapatkan makanan seperti apa, tapi ketika sore hari pasti Allah pulang dalam keadaan yang sudah, itu pembelajaran yang paling baik. Saya paling baik. Pulang dari masjid lihat burung terbang, pasti yakin dia burung itu akan diberi, sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Begitu, tinggal dijemput dengan berikhtiar seperti itu Ustaz. Baik Ustaz, kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Dan saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kita nantikan untuk interaksi dengan Anda melalui telepon di 02716793.000 ataupun di 08112553.000 setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Fajar Hidayah MTA TV. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku, pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar yang masih setia bergabung bersama kami, masih dalam program unggulan Fajar Hidayah di Ahad pagi hari ini bersama Ustadz Heru Suryanto. Dan untuk Anda, saudaraku, pemirsa dan juga pendengar, kami ajak Anda untuk bisa berinteraksi langsung bersama kami dengan telepon 02716793.000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 08112553.000. Baik Ustaz, sepertinya sudah ada telepon yang masuk dari pemirsa. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Ibu Musrifah. Mutrika. Oh, Mutrika dari Bengkulu Utara. Baik, silakan dengan Ustaz Heru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mutrika? Ya, ini saya menanyakan tentang dalil yang Bapak bacakan tadi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu termasuk hadis atau makalah ya, Pak? Oh, iya. Yang kedua, artinya sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Iya. Nah, kita dapat memberi manfaat kepada orang lain itu berbentuk apa saja contohnya? Tolong dijelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi Ibu Mutrika menanyakan tadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu nanti Ibu Mutrika kalau pengen melihat hadis ini bisa dicek di brosur Manusia Bisa Menjadi Baik Harus Dengan Agama di brosur Ahad pagi tanggal 17 September 2023. Di situ ada dinukil hadis ini. Jadi hadis ini artinya sebaik-baik manusia adalah paling baik, paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Tobrani di dalam Al-Mu'jamul Awsat juz 6 halaman 368, nomor hadis 5783.
Hadis ini dhaif karena dalam isnadnya ada perawi bernama Ali bin Bahram dan Abdul Malik bin Abu Karim, keduanya tidak kenal. Namun demikian dari isi hadisnya bisa kita dijadikan satu penyemangat bagi kita semua, karena insya Allah relevan bagi kita semua, dan ini sangat bermanfaat buat kita semua untuk memotivasi diri kita. Jadi sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, pertanyaan kedua adalah bermanfaat di mana? Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk supaya kita bermanfaat untuk orang lain. Kita gunakan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya kita miliki apa? Mulai dari fisik. Dari fisik itu mulai dari kita punya tangan, punya otot, kita bisa gunakan untuk membantu orang lain. Dari kita diberikan kelebihan untuk berbicara, maka gunakan perkataan kita, perkataan yang baik untuk memotivasi orang lain, itu bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kita diberikan kecerdasan oleh Allah, maka gunakan kecerdasan ini untuk membantu mengurai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita. Itu akan bermanfaat. Kemudian ketika kita diberikan rezeki yang oleh Allah lebih, maka gunakan rezeki itu adalah untuk menolong orang lain. Atau mungkin secara fisik kita diberikan kelebihan kesehatan oleh Allah. Kita ikut kegiatan donor darah di lingkungan kita, di majelis kita, maka ada setetes darah yang kita berikan itu pun akan memberi manfaat untuk orang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan agar diri kita itu bermanfaat orang lain. Maka ketika kita belum bisa memberikan manfaat orang lain, maka usahakan jangan kita merugikan orang lain. Dan penting bagi kita, setiap sumber daya yang kita miliki, yang kita titipi, yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu pada sesungguhnya ada potensi bagi kita untuk menolong orang lain. Jadi monggo kita gunakan apa yang ada dalam diri kita untuk bisa memberi manfaat. Manfaat untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan orang lain. Demikian Ibu Mudrikah di Bengkulu Utara. Ya. Semoga bisa difahami Bu Mudrikah. Jadi tidak selalunya manfaat itu dalam bentuk materi, Ustaz, ya. Betul. Bisa dalam kita punya darah yang bisa didonorkan dengan pikiran dan tenaga tentunya. Baik Ustaz, kita bacakan dari pertanyaan sudah masuk via WhatsApp. Dari Pak Hamid di Ponorogo. Pak Hamid. Ya. Ustadz, kami bekerja di sebuah yayasan pendidikan yang seringkali kami nilai belum memberikan hak-haknya secara penuh kepada karyawan. Misalnya memotong gaji secara sepihak untuk keperluan sedekah, iuran sosial, dan seterusnya. Tetapi di saat yang bersamaan ketika ada salah satu karyawan yang sakit, tidak ada tali asih yang diberikan. Selain itu kadang izin dipersulit dan seterusnya. Dan beberapa lain yang cukup mengganjal bagi kami. Bagaimana menyikapi atasan atau lingkungan kerja yang seperti itu? Di sisi lain sudah berusaha menyampaikan, namun tidak disambut dengan baik oleh lingkungan kerja atau atasan. Akhirnya kami bekerja dengan semangat yang sekadarnya. Nah, itu dia. Ini keseharian yang sering ditemui ya, di lingkungan kerja. Memang penting, Pak Hamid di Ponorogo. Itulah tantangan kita ketika kita bekerja dengan orang lain, atau kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan, di sebuah yayasan, di sebuah pendidikan. Itu tantangan bagi kita semua. Prinsip yang penting bagi kita adalah ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah institusi, atau di sebuah lembaga, kita harus mengetahui dulu hak dan kewajibannya. Tentunya ketika dulu kita apply, ngajuin lamaran atau diterima, pasti ada kontrak kerja, ada kesepakatan apa sih yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Nah, ini pertama yang harus kita pahami dulu. Kita tahu dulu. Kemudian yang kedua, dari sisi sudut pandang kita, tetap kita itu niatkan bahwa itu kita bekerja di situ adalah untuk ibadah kepada Allah, dan tentunya kita motivasi diri kita bahwa kita harus memberikan yang terbaik dalam bekerja. Itu poin-poin penting. Jangan sampai ketika kita dapat tantangan, ketika kita dapat rintangan,
seperti tadi hak-haknya dipotong, terus kemudian tidak ada tunjangan misalkan untuk kesehatan, tidak ada dan sebagainya, maka kita menjadi lokal. Maka justru yang seperti itu akan menjadi dari si pribadi kita akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka dalam kita menghadapi kondisi lingkungan kerja yang seperti itu, maka penting kita harus berkomunikasi dengan ownernya, berkomunikasi dengan pemiliknya, berkomunikasi dengan pengurusnya, agar supaya apa? Yuk kita kelola dengan baik. Kalau dengan baik, pasti ada sesuatu yang menjadikan hak-hak kita tidak ditunaikan. Ada sesuatu yang menjadikan institusi tadi tidak bisa memberikan kesejahteraan yang lebih kepada karyawannya. Ada sesuatu yang menjadikan ketika ada karyawan yang sakit tidak bisa menyantuni, pasti ada kesulitan dan di situ. Nah, justru ketika kita menghadapi seperti ini, peran kita tunjukkan bahwa kita bisa memberikan masukan yang baik. Jangan justru malah menjadikan bikin terpuruk perusahaan itu. Itu satu. Yang kedua, tentunya nanti ketika kita sudah berikan masukan, kita sudah berikan entah itu menegur atau apalah yang namanya, maka tinggal kita bersikap. Apakah kita mau bertahan di situ atau kita mencari tempat-tempat yang lain. Nah, jangan sampai kita bekerja di tempat yang nggak nyaman, tetapi kemudian kita tetap bertahan di situ sambil kita ngedumel terus. Nah, itu yang nggak pas. Tapi tetap prinsip yang harus kita kedepankan adalah semangat kita dalam bekerja itu harus kita tumbuhkan sambil kita berdiskusi dengan ownernya, dengan pemiliknya, dengan semua yang ada di dalam institusi tadi, lembaga tadi, untuk mari kita sama-sama benahi kalau ada masalahnya. Karena memang bahwa hak seorang pekerja itu harus ditunaikan sebelum keringat itu kering. Gitu. Dan juga bagian dari memenuhi amanah itu bagian dari janji kepada Allah. Karena barang siapa yang mempekerjakan buruh atau karyawan, kemudian setelah bekerja dengan baik tetapi tidak memberikan upahnya, maka masuk dalam kategori musuhnya Allah di hari kiamat. Ini nanti hadis Bukhari juz 3 halaman 41. Jadi ini penting untuk disampaikan, diinformasikan kepada pemiliknya tadi. Tentunya gunakan kata-kata yang santun, pilih kalimat yang pas, cari momen yang benar. Insya Allah akan memberikan jalan keluar. Apalagi kalau lembaga pendidikan yang berbasis Islam biasanya relatif bisa diajak diskusi. Namun demikian, nanti kalau sudah mentok ya kita harus mengambil sikap ya ketika hak-hak kita tidak dipenuhi. Namun demikian, tunjukkan bahwa kita punya sikap mental yang positif, tunjukkan bahwa kita betul-betul orang yang produktif. Jangan sampai justru itu tantangan seperti itu menjadikan kita ya udahlah saya patah semangat gitu kan. Nah itu. Oke, demikian Bapak Diponorogo. Semoga bisa difahami Pak Hamid Diponorogo. Jadi memang mengedepankan komunikasi terlebih dahulu gitu Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz, kita lanjutkan dari Bu Siti di Klaten. Ustaz, saya ingin bertanya tentang investasi. Apakah sebuah pilihan yang tepat jika saya ingin berinvestasi di obligasi dan pasar uang reksadana yang dikelola oleh bank syariah? Investasi ini sudah mulai ini Ustaz ya. Banyak dibicarakan karena sudah mulai melek investasi begitu. Apalagi di keuangan sudah mulai tumbuh ya. Jadi investasi di obligasi dan reksadana atau pasar uang ya. Ibu Siti di Klaten ya. Ketika kita mau investasi, prinsip yang harus kita yakini bahwa investasi itu adalah harus halalan thayyiban. Itu prinsip yang harus kita, apapun bentuknya ya, entah itu investasi di lembaga keuangan atau investasi dengan personal atau investasi dengan sebuah perusahaan.
Nah, khusus terkait dengan investasi di lembaga keuangan syariah, maka sebelum kita memutuskan untuk investasi, misalkan di obligasi syariah, misalkan perlu ngobrol dulu dengan lembaga keuangan tadi. Jadi kalau bahasa ini manajer investasinya yang memasarkan produk investasi tadi, untuk ngobrol dulu obligasi kan surat hutang yang berbasis syariah. Kita tanya dulu yang menerbitkan surat hutangnya atau obligasi itu perusahaannya apa. Perusahaannya apakah berbisnis secara syariah, produknya itu halal dan thayyib atau tidak. Itu kemudian tentunya basisnya perhitungannya apakah berbasis riba atau berbasis bagi hasil. Nah, ini penting. Kadang ada yang moga tidak terjadi sih. Kita mengantisipasi jangan sampai hanya label namanya saja obligasi syariah, tetapi kita tidak tahu apa perusahaan yang mendirikannya tersebut, apakah bisnisnya betul syar'i atau tidak. Itu penting. Jadi saran kami sih ajak ngobrol dulu di lembaga keuangan yang menawarkan produk tersebut, obligasi ini siapa yang menerbitkan, kemudian usahanya apa, apakah syariah atau tidak. Meskipun sudah dilabel syariah, apalagi kalau nggak dilabel syariah, ini yang pasti harus lebih curiga lagi. Kemudian terkait dengan reksadana, demikian juga reksadana kan berarti kita menyerahkan dana kita, kemudian kita memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengolah, apakah ditaruh di instrumen-instrumen keuangan atau di sektor real. Ini juga penting juga. Kita tanyakan kepada manajer investasinya tadi, ke lembaga uang tersebut, dana saya nanti akan dikelola di mana, akan ditempatkan di mana, akan digunakan untuk hal-hal yang halal thayyiban atau bukan. Jangan sampai justru digunakan untuk produk-produk ribawi. Ini yang mesti harus dipastikan. Dan insya Allah biasanya lembaga keuangan itu terbuka untuk diskusi, terbuka untuk ditanya, jadi kita bisa punya keyakinan. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa perusahaannya ada perusahaan yang berbasis produknya produk yang halalan dan thayyiban, bukan produk yang terlarang dari sisi agama maupun negara. Misalkan kita mau beli obligasi yang syariah, betul-betul berprinsip bagi hasil, monggo. Demikian juga ketika di reksadana atau pasar uang syariah. Jadi penting untuk konfirmasi terlebih dahulu. Kita jangan hanya bersumber dari brosur, jangan hanya bersumber dari iklan, jangan hanya bersumber dari nama, langsung label. Percaya gitu saja. Jangan langsung percaya, tapi tanya dulu apalagi investasi. Investasi itu ada dua kemungkinan, untung dan rugi. Nah, itu begitu Bu Siti di Klaten. Jadi di make sure saat ya ini apakah memang investasinya ini untuk perusahaan yang tidak melanggar syariat, begitu intinya saja. Jadi sehingga benar-benar yang diinvestasikan itu halal dan thayyib, seperti itu. Semoga bisa difahami. Baik, selanjutnya Ustadz dari Bu Suwati di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ustadz, apakah dalam pemberian nafkah terhadap istri untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan pribadi itu berbeda? Gitu. Jadi ini mungkin pribadi dengan keperluan rumah tangga begitu, Ustaz. Silakan. Ibu Suwati di Luwu Timur jauh juga ya. Sulawesi Selatan. Jadi kita punya penghasilan, kita mencari pekerjaan, kita bermaisha, mendapatkan hasil, pastikan akan digunakan untuk menafkahi diri kita, keluarga kita, dan tentunya untuk jalan-jalan fisabilillah. Tadi di awal saya sampaikan ada mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juz 2 halaman 692 bahwa 1 dinar kita infakkan untuk fisabilillah, 1 dinar kita infakkan untuk membedakan buka, kemudian 1 dinar kita sedekah untuk orang fakir miskin dan juga untuk keluargamu, maka pahalanya sama dengan kamu belanja untuk pahalanya besar, dan pahala paling besar adalah untuk keluargamu. Untuk menginfakkan kepada diri kita dan keluarga kita ya sama, karena ketika kita mendapatkan penghasilan pertama kan pasti untuk diri kita. Kalau belum menikah untuk diri sendiri. Nanti untuk fisabilillah untuk orang-orang yang kita, dan ketika kita sudah menikah ya untuk diri kita dan keluarga kita. Itu memang, dan tugas itu adalah menjadi tanggung jawab seorang kepala keluarga, seorang suami, menafkahkan hartanya yang dimiliki untuk
untuk orang-orang kita cintai, untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita semua. Dan ini penting bagi kita semua sebagai kepala rumah tangga, bahwa tugas mencari nafkah, tugas memberi nafkah kepada keluarga adalah bagian dari tanggung jawab yang tidak boleh dipisahkan. Maka ketika kebutuhan pokok kita penuhi, kebutuhan lain sudah dipenuhi, maka insya Allah itu tanggung jawab sebagai kepala keluarga sudah ditunaikan. Meskipun ya namanya menunaikan kebutuhan, kadang kan kita ada kebutuhan, ada keinginan, itu ya unlimited gitu kan. Nah itu yang mendadak juga. Yang penting kebutuhan itu sudah dipenuhi. Dan kalau kita lihat kebutuhan kapan, ya hari ini. Yang penting hari ini kita sudah menunaikan, tercukupi gitu saja. Mencukupi berarti sudah tugas seorang suami sudah. Nanti ke depan gimana? Ya itu urusan nanti. Gitu Dicarikan lagi. Kita carikan lagi gitu kan. Itu jadi kita memenuhi kebutuhan untuk diri dan keluarga itu ya setara dan sama. Jadi itu bagian dari hak kita atas rezeki kita, dan juga hak orang-orang menjadi tanggung jawab kita. Jadi tentang bagaimana memanajemen, memberikan kebutuhan gitu aja, bukan nggak harusnya selalu dipisah atau harus disatukan seperti itu. Semoga bisa difahami Bu Suwati. Selanjutnya Ustadz, nah ini soal pekerjaan lagi nih Ustadz. Dari Bu Sri di Boyolali. Bu Sri Boyolali. Ustadz izin bertanya, saya bekerja di sebuah restoran sebagai karyawan baru bagian cuci piring. Yang saya tanyakan, pertama, setiap restoran buka selalu ditabur garam atau air seperti sebuah pelarisan begitu Ustadz. Kemudian yang kedua, ketika ada sisa nasi kemarin oleh teman koki selalu dicampurkan dengan nasi yang baru. Saya sudah berkali-kali menegurnya tetapi tetap ngeyel. Yang ingin ditanyakan, apakah halal makanan setiap hari yang saya makan? Dan yang kedua, halalkah gaji saya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Seperti itu Ustaz. Dilema kayaknya. Jadi Ibu Sri kerja di sebuah resto ya. Ada kebiasaan si ownernya itu menabuh garam dan air, ya dikonfirmasi dulu apa tujuannya gitu kan. Mungkin menabur garam dan air untuk apa itu, kalau kita camping itu bisa untuk mencegah ular masuk atau serangga itu enggak masalah tuh itu. Maka penting itu dikonfirmasi tujuannya untuk apa gitu kan. Kemudian kalau ada kebiasaan nasi yang lama dicampur yang baru, monggo tinggal kebijakan di restoran tersebut kan. Sepanjang itu masih halal ya boleh layak untuk sehat dimakan, monggo saja. Jadi tinggal dikomunikasikan aja dengan ownernya, apakah gajinya halal. Insya Allah kalau restorannya itu halal, pekerjaan kita pun kita tunaikan dengan amanah yang memang menjadi tugas tanggung jawab kita, tadi itu nyuci piring, beres-beres, dan kita harus menunaikan, insya Allah halal. Gaji kita halal, dan tentunya penting bagi kita tetap Ibu Sri harus kita syukuri. Kita syukuri bahwa kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas, bisa mendapat penghasilan. Dan ingat bahwa setiap keringat yang kita keluarkan itu pasti bikin iri bagi orang yang selama ini masih nganggur nyari pekerjaan. Itu mesti harus kita ingat. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mencari rezekinya Allah dengan cara apa saja. Yang penting halal dan thayyib serta berkah, dan bisa bermanfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain, dan tentunya agamanya Allah. Oke, baik. Semoga bisa difahami Bu Sri. Jadi dikonfirmasi terlebih dahulu Ustaz ya. Tidak kemudian berprasangka dulu seperti itu. Betul. Tapi ya nanti perlu mengedepankan komunikasi begitu. Sepertinya tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin sebagai penutup singkat saja untuk memberikan semangat nih untuk pemirsa dan pendengar biar punya konsistensi istiqomah gitu dalam menjaga semangat bekerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, menyebut rezekinya Allah itu bagian dari nilai positif yang senantiasa harus kita munculkan dalam diri kita semua. Mari kita pastikan bahwa rezeki yang Allah sudah siapkan itu kita tahu jalan dan cara untuk menjemputnya. Dan kita ingat bahwa setiap langkah, setiap hela nafas, setiap energi yang kita keluarkan untuk menjemput rezekinya Allah itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah yang senantiasa akan menjadi poin
bekal saksi kita ketika ketemu dengan Allah. Maka selalu berpikir positif, selalu yakin bahwa Allah akan berikan rezeki kepada kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, baik, syukran jazakallah Ustadz Widodo Heru Suryanto atas tausiah yang sudah diberikan. Bekerja, beribadah, dan menjadi energi bagi kehidupan yang bermanfaat, begitu ya. Baik, demikian saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi kebersamaan kita dalam program unggulan Fajar Hidayah di Ahad pagi hari ini. Akhirnya saya Lukman mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mohon maaf dan pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.